Selama kurang lebih 7 tahun terakhir, perkembangan moda transportasi publik di Jakarta cukup pesat. Masyarakat jelas mendapat keuntungan di sini. Namun, kondisi ini ternyata berdampak bagi moda transportasi lawas seperti angkot. Bagaimana kondisi angkutan kota saat ini? Berikut Sisi Kota. Kehadiran angkot sangat identik dengan jalanan Jakarta. Angkutan kota atau angkot sudah ada sejak 1970. Selama puluhan tahun, angkot menjadi salah satu transportasi publik andalan kaum urban. Namun perkembangan zaman mulai menggilas eksistensi transportasi lawas ini. Pertama, tentu kita tidak bisa hindari dampak dari online. Pengaruhnya juga besar. Jadi itu ada pengaruh dari ojol, juga termasuk dari online yang lain. Ditambah dengan ekspektasi masyarakat pengguna transportasi berubah. Ya. Jadi faktor kenyamanan juga menjadi prioritas utama. Kemudian kecepatan kebutuhan, ya kan. Jadi pada saat dia perlu, dia sudah. Nah, kondisi ini berdampak langsung kepada pengemudi angkot, salah satunya Anton, yang sudah 30 tahun berprofesi sebagai supir mikrolet. Selama 8 tahun terakhir, pendapatan Anton terus berkurang hingga 75%. Minim banget ya Pak? Minim Pak. Apalagi pas ada angkutan online, betul. gitu, ya, terus pandemi juga sekarang ya Pak? Iya. Nah Pak, target setoran harian itu berapa Pak? 70.000. Biasanya Bapak dapat rata-rata berapa? Kalau saya turun nanti, saya kan turun jam 1 nih Pak. Turun jam 1 siang, itu ya saya harus dapat duit paling ini 150.000 tuh Pak. 150. Itu biasanya ke Uber Pak gitu setiap hari? Ya alhamdulillah ya kurang sedikit, ya lebihnya pun dari itu sedikit gitu. Kalau Bapak bersihnya bawa pulang uang rata-rata berapa Pak sehari? Paling sekarang 30 sampai 50.000 Pak. Meski mulai ditinggalkan, sebagian masyarakat masih memilih angkot karena rute yang disediakan. Salah satunya saya harus pakai angkot ini. Oh, jalur ya? Ya, jalur untuk menuju tempat kerja saya. Ya, jadi memang masih tergantung lah ya. Ya. Selain perkembangan zaman, kondisi sebagian angkot di Jakarta yang tidak dirawat menjadi penyebab lain moda transportasi ini mulai ditinggalkan. Hal ini kemudian berdampak pada sistem layanan angkot konvensional yang amburadul. Namun yang saya lihat adalah kurang dilakukan penataan dalam hal jaringan pelayanan. Jadi dari dulu ya itu saja, padahal jaringan pelayanan angkutan publik yang lainnya itu diatur. Jadi misalnya yang besar ya, seperti Transjakarta, kemudian ya sekarang kita juga punya MRT, LRT, itu diatur dalam hal jaringannya. Tapi angkot-angkot ini dari dulu melayani yang sama, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Untuk membenahi angkutan kota atau angkot di Jakarta, Pemprov sebenarnya sudah melakukan langkah peremajaan dengan memperbaiki armada dan juga sistemnya. Peremajaan ini dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat dan mempermudah para supir angkot. Dana sebesar 6 triliun rupiah digelontorkan dari APBD DKI Jakarta untuk subsidi layanan publik termasuk transportasi. Dari dana inilah masyarakat Jakarta kini bisa menikmati mikrotrans dengan harga gratis dan kondisi armada yang jauh lebih baik. Selain untuk moda transportasi, subsidi juga digunakan untuk kesejahteraan pengemudinya. Ini saya ngetek dulu ya. Pak Parmin, dulu mutusin pindah ke mikrotrans ini alasannya kenapa Pak? Alasannya banyak ya, dari segi banyak hal ya. Satu, kalau pertama itu ini pendapatan tetap pasti, kalau dia kerja pasti dapat, terus nggak mikirin setoran. Terus saya belajar dari kedisiplinan juga, mengaruhi karena ini teratur sesuai standar operasional shop. Jadi melalui aturan tertentu, beda sama yang reguler.
Itu saya lain tuh terbebani. Kalau ini kan nggak mikir setoran. Ini Targetnya per hari berapa kilometer gitu Pak? 200. Jaringan layanan dari Mikrotrans dibuat jauh lebih baik dibanding angkot konvensional. Namun perubahan sistem yang mulai dilakukan sejak 2019 ini belum bisa menjadi solusi dari memudarnya eksistensi angkot. Organda DKI Jakarta mencatat selama 8 tahun terakhir hampir 65% angkot menghilang dari jalanan. Pembenahan melalui program Mikrotrans pun belum mencapai 50% dari total angkutan umum yang tersisa saat ini. Mengingat angkot masih menjadi pilihan transportasi masyarakat, pembenahan secara menyeluruh penting dilakukan agar masyarakat bisa menikmati moda transportasi yang jauh lebih aman dan nyaman. Edo Eka Rizky, Fordanto Bimantoro, Jakarta.